Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil dari materi kami, yaitu perancangan sistem penjualan berbasis web pada toko Join Mart. Eh, di sini saya atas nama Sugiyarti dengan NIM 19044111248 selaku pemateri pertama yang akan membawakan tentang materi analisis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Eva Rosari Paboli dengan NIM 19044111276 selaku pemateri kedua yang akan membawakan materi tentang desain. Yati Sule dengan NIM 19044111713 selaku pemateri ketiga yang akan membawakan materi tentang programming. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk saja ke materinya. Pelaksanaan proyek aplikasi penjualan pada toko Join Mart. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional kasir. Yang pertama yaitu kasir dapat login dan logout. Yang kedua, kasir dapat menambah halaman transaksi. Yang ketiga, kasir dapat menambah barang. Yang keempat, kasir dapat melakukan penambahan supplier. Yang kelima, kasir dapat menambah halaman kategori. Dan yang keenam yaitu kasir dapat menambah halaman user. Kebutuhan fungsional pembeli. Yang pertama, pembeli menerima data struk barang. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran. Kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan non-fungsional perangkat lunak yaitu yang pertama, database, HTML, PHP, MySQL, Bootstrap versi 4, Windows, dan Microsoft. Kebutuhan perangkat keras yaitu laptop. Adapun permasalahan yang terdapat pada toko Join Mart yaitu pada toko Join Mart masih melakukan penjualan dengan pencatatan secara manual menggunakan buku atau nota, sehingga membuat konsumen harus menunggu cukup lama ketika akan melakukan pembayaran. Konsumen mengalami kesulitan dalam mengetahui harga dari barang yang akan ditawarkan, sehingga konsumen harus bertanya secara terus-menerus kepada karyawan toko. Solusi yang ditawarkan yaitu memberikan kemudahan dan kelancaran pada toko Join Mart untuk melakukan transaksi penjualan dan membuat suatu sistem penjualan untuk toko Join Mart. Setelah saya akan melanjutkan dari materi pertama tadi, di sini saya akan membawakan materi yang kedua yaitu tentang desain. Yang pertama yaitu from menu login. Di sini from menu login berfungsi sebagai menampilkan sebuah halaman, username, dan password dari aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Yang kedua, from transaksi. From transaksi akan menampilkan nama barang, harga, jumlah, dan barang yang akan dimasukkan ke dalam penjualan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, from tambah barang. Dalam from tambah barang ini akan berguna untuk menambah nama barang baru yang akan dijual pada toko Join Mart. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang keempat, from tambah supplier. From tambah supplier ini berfungsi sebagai untuk menampilkan nama, alamat, dan nomor telepon supplier baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kelima, from tambah kategori. From tambah kategori ini berfungsi sebagai untuk menampilkan kategori baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang keenam, from tambah user. Dalam from tambah user ini berfungsi sebagai untuk menampilkan username, password, full name, dan nomor HP dari server baru yang akan disimpan ke dalam sistem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan dari beberapa teman-teman tadi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu programming. Langsung saja, database. Basis data atau database merupakan koleksi dari data-data yang terorganisir dengan cara sedemikian rupa, sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi.
Sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola rekor-rekor menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal dan diperlukan pemakai untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan HTML. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web dan HTML ini merupakan standar internet yang saat ini dikendalikan oleh World Wide Web Consortium atau U3C. Selanjutnya, PHP. PHP merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan pada sisi server yang diproses di server. Hasilnya akan dikirimkan ke klien, kemudian tempat pemakai menggunakan browser. Model kerja PHP diawali dengan permintaan satu halaman web oleh browser berdasarkan URL atau dikenal dengan sebutan alamat internet. Browser mendapatkan alamat dari web server, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya, web server akan mencarikan berkas yang diminta dan diisinya segera dikirim ke mesin PHP dan mesin inilah yang memproses dan memberikan hasilnya berupa kode HTML ke web server. Selanjutnya, web server menyampaikan ke klien, kemudian gambar. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh PHP adalah yang pertama, kinerja yang tinggi, yang kedua, dapat dihubungkan dengan berbagai macam basis data, yang ketiga, biaya rendah, yang keempat, mudah dipelajari, dan yang terakhir, dapat bekerja di berbagai macam sistem operasi. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database server yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. MySQL termasuk jenis Relational Database Management System. Itu sebabnya istilah seperti tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Pada MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel. Kemudian tabel terdiri dari sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan baris. Juga merupakan bahasa yang digunakan oleh banyak aplikasi atau tool untuk berinteraksi dengan server basis data. SQL adalah bahasa yang fungsional, yang tidak mengenal literasi dan tidak bersifat prosedural. SQL menggunakan perintah-perintah dengan kata-kata sederhana dan mirip dengan bahasa manusia sehari-hari. Adapun kategori dasar dari perintah-perintah yang digunakan dalam SQL untuk melakukan berbagai macam fungsi, di antaranya yang pertama itu data definition language, yang kedua data manipulation language, yang ketiga data query language, yang keempat data administrasi commands, dan yang terakhir transactional control commands. Adapun fungsi yang dapat dilakukan termasuk membangun objek basis data, memanipulasi objek, mempopulasikan tabel basis data dengan data, memperbaharui data yang sudah ada di dalam tabel, menghapus data, melakukan query basis data, mengontrol akses basis data, dan melakukan administrasi basis data secara keseluruhan. Dan yang terakhir, Bootstrap. Bootstrap merupakan produk open source yang dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton yang ketika awal dirilis, keduanya merupakan karyawan di Twitter dan ada kebutuhan untuk menstandarisasi perlengkapan atau toolset dari antarmuka para insinyur yang ada di perusahaan. Oke, baik, mungkin itu saja dari kolom
Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.